Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Tanpa terkecuali ya. Pokoknya kalian berserta anak cucu kalian ya, berserta orang tua, saudara, pokoknya semua tanpa terkecuali ya. Semoga menjadi orang sukses semua ya. Paling enggak finansial kalian tercukupi, ingin beli ini bisa, ingin beli itu bisa, tanpa ada rasa kekurangan gitu ya teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan tetap tidak luput teman-teman, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pertemuan kali ini teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk perkembangan kripto kali ini bisa kalian lihat sendiri secara gamblang di sini teman-teman ya. Untuk market cap secara globalnya kali ini mengalami penurunan sekitar 0,71%, berada di area 1.070 billion. Oke teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari Bitcoin dominance di sini masih terlalu tinggi teman-teman ya, sekitar 49,3%, berarti ada kenaikan sekitar 0,1% per video ini dibuat. Dan menariknya teman-teman ya, dari segi Fear and Greed Indexnya di sini ada presentasi peningkatan, karena terakhir kita bahas itu kalau nggak salah di area 38 atau 39 gitu teman-teman. Kali ini sudah menyentuh di level 42. Semoga saja lekas menyentuh di atas level 50. Jadi tingkat ketakutan orang-orang ini udah mulai netral nih kali ini ya. Ketika udah mulai netral ya, di sini mungkin orang untuk melakukan transaksi jual beli udah mulai nyaman kembali gitu teman-teman. Oke. Di tengah keadaan yang seperti ini ada sedikit beberapa informasi yang cukup menarik nih buat para kalangan komunitas XRP. Apakah ini akan menjadi suatu skenario untuk peningkatan harga XRP? Apakah ini akan menjadi salah satu pemicu lonjakan XRP? Ya, kita bahas satu persatu informasinya kawan-kawan. Nah, informasi yang pertama teman-teman, di mana XRP menjadi salah satu altcoin yang paling banyak diperdagangkan di Amerika Serikat, menyalip Solana, Dogecoin, Cardano, dan Shiba. Nah, ini membuktikan satu poin penting, di mana kandidat-kandidat yang berada di Amerika Serikat ini pro dengan XRP juga, antusias orang-orang terhadap XRP tinggi. Terbukti di mana di sini dijelaskan secara detail bahwasanya XRP ini paling banyak diperdagangkan di Amerika Serikat. Padahal ya Amerika Serikat ini SEC ini nggak suka gitu dengan XRP, tapi di sini mayoritas penduduknya bisa terlihat sangat jelas antusias orang-orang sana terhadap XRP jauh lebih tinggi ya, dibandingkan dengan Solana, karena tersalib juga dari segi transaksinya Dogecoin, Cardano, dan Shiba Inu. Nah, di sini teman-teman ya, laporan baru Ripple menunjukkan 9 dari 10 bank sentral menjelajahi CBDC. Nah, perlu kita flashback sebentar ke belakang teman-teman tentang CBDC ya, yang dimana Ripple ditunjuk sebagai apa ya, bisa dikatakan pentolan atau ketuanya untuk menaungi yang namanya CBDC. Dan di sini 9 bank sentral ini sudah menjelajahi CBDC dari 10 bank sentral teman-teman ya. Nah, ini perkembangan yang cukup positif juga sebenarnya, meskipun ini mungkin kedepannya akan timbul pro kontra juga awal-awal rilisnya nanti, tapi ini ya bagi orang-orang yang menyukai kejujuran, menyukai apapun itu ya, yang berbasis tidak pembohongan, pasti mereka akan suka dengan yang namanya CBDC nantinya teman-teman ya. Dan semoga saja ya teman-teman ya, nanti yang digunakan sebagai transaksinya semoga XRP, itu mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman ya, informasi berikutnya yang dimana analis memperkirakan rally XRP 27 kali dari all time high-nya, nah menjadi sekitar $90, mengidentifikasi akumulasi 68 bulan. Oke, apakah skenario ini akan bisa terjadi? Ya kita nggak ada yang tahu, masa depan nggak ada yang tahu. Kita sebagai manusia ya teman-teman ya, apalagi kita bermain bursa nih, banyak orang, banyak kepala, banyak penggerak harga juga ya, bukan hanya bandar yang ngerain, tapi pemain retail juga bisa berpengaruh ya. Itu nggak ada yang bisa
nebak harga SRP bakal ke berapa, harga Bitcoin bakal ke berapa, harga Shiba bakal ke berapa, nggak ada yang bisa nebak teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira, ya mungkin bisalah nyampe ke harga sini, ya mungkin bisalah sampai ke harga sini. Kalau ada orang ya yang bisa mengetahui pergerakan daripada kripto secara pasti, nggak ada yang namanya orang sangkut teman-teman ya. Oke, jadi di sini analis Crypto Aircraft baru-baru ini mencatat bahwa SRP telah berada di zona akumulasi selama 68 bulan, yang memperkirakan rally 27 kali dalam waktu dekat dari all time high-nya, sehingga harga tertingginya mungkin bisa mencapai ke level 90 dolaran teman-teman ya. Histori SRP dan terobosan berikutnya, hal ini berkisaran pada konsep bahwa semakin lama suatu aset berkonsolidasi, semakin kuat potensi terobosan yang signifikan. Nah, yang dimaksud konsolidasi ini adalah setway ya teman-teman. Nah, setway yang terlalu berkepanjangan, setway yang terlalu lama itu biasanya dinamakan sleeping alligator, alias aset yang mengalami tidur panjang ya. Ketika aset tersebut mengalami tidur panjang teman-teman ya, dan ketika bangun biasanya pompaan harga ini cukup signifikan. Nah, kalian bisa cari ya di platform kayak di mana ya? Kayaknya semua platform adalah ya. Kalian cari aset, kalian tamatkan di situ teman-teman ya. Kalian cari aset yang chartnya itu cenderung kecil-kecil turun, wah bukan turun ya, kecil-kecil merata panjang gitu teman-teman ya. Itu nanti kalau kalian amati banyak aset yang seperti itu tiba-tiba ngaceng cukup signifikan sampai ratusan persen, bahkan sampai hampir menyentuh ribuan persen ya. Dari harga 0,00 sekian ya kan sampai menyentuh ke $1 harganya itu ada teman-teman. Saya sering menemui koin atau token yang seperti itu, yang dimana penyebutan istilahnya adalah sleeping alligator teman-teman ya. Ketika terbangun dari tidurnya, wow, peningkatannya luar biasa. Akankah SRP ini mengalami hal yang serupa? Ya kita nggak ada yang tahu teman-teman ya, karena banyak aset yang mengalami sleeping alligator nggak bangun-bangun, alias mati terus juga ada, alias tidur terus juga ada teman-teman ya. Nah, jadi di sini fase akumulasi sebelumnya, analis mengidentifikasi lama zona akumulasi masing-masing dengan durasi dan penggandaan uniknya. Tren akumulasi pertama berlangsung selama 3 bulan, yaitu September hingga Oktober 2013. Akumulasi ini memuncul peningkatan 3 kali lipat ketika terbangun dari zona akumulasi. Akumulasi kedua berlangsung selama 7 bulan dari Mei hingga November 2014 yang menyebabkan lonjakan 2 kali lipat. Nah, fase akumulasi ketiga berlangsung selama 27 bulan mulai Desember 2014 sampai Maret 2017. XRP melonjak sekitar 14 kali lipat setelah akumulasi ini. Nah, akumulasi keempat berlangsung selama 7 bulan antara Mei dan Desember 2017 menghasilkan rally 8 kali, dan data Airdot mengungkapkan total periode akumulasi 44 bulan dalam 4 fase dengan rata-rata 11 bulan secara total. Periode ini berjumlah penggandaan 27 kali lipat. Apakah SRP di bulan bisa mencapai di harga situ? Ya kita aminkan saja teman-teman, SRP dalam akumulasi 68 bulan kali ini ya. Semoga saja, karena kita mengacu pada ATH-nya juga di area 3,3 dolaran ya. Dan ketika dikalikan ke 27 kali ya harganya di kepala 90 dolaran. Semoga saja ya. Dan mungkin ini sedikit informasi yang bisa kita sampaikan teman-teman kali ini, dan salam cuan.